Salam sehat untuk kita semuanya. Izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Beni Perlindungan Vanengen JKSD. Saya adalah peserta Latsar CPNS tahun 2021 BPSDM Sumatera Utara yang bekerja sama dengan LPP Agro Nusantara Wilayah Medan. Saya angkatan 49, kelompok 3, asal instansi dari Dinas Perdagangan, Ketenagakerjaan dan Koperasi Kabupaten Nias Barat. Baiklah, saya akan menyajikan materi akuntabilitas yang dimana merupakan salah satu nilai-nilai dasar PNS. Materi akuntabilitas yang akan saya sajikan ini adalah tugas pertama individu, agenda 2, nilai-nilai dasar PNS, yang pengampu materinya adalah Ibu Yamnur Mahlia SSD, MKes. Izinkanlah saya untuk memulai penyajian materi akuntabilitas. Baik, saat ini kita akan masuk dalam materi akuntabilitas. Yang pertama, kita harus mengetahui konsep akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan salah satu nilai-nilai dasar seorang PNS yang dimana akan mewujudkan aparatur sipil negara yang berintegritas, profesional, berkinerja tinggi, dan sejahtera. Hal tersebut merujuk pada Undang-Undang ASN nomor 5 tahun 2014 yang dimana telah disebutkan seorang PNS haruslah memiliki nilai dasar akuntabilitas, nasionalisme, etika publik, komitmen mutu, dan anti korupsi, atau bahasa trennya adalah aneka. Baik, kita akan masuk dalam definisi akuntabilitas. Akuntabilitas merujuk pada kewajiban setiap individu, kelompok, atau institusi untuk memenuhi tanggung jawab yang menjadi amanahnya, yaitu menjamin terwujudnya nilai-nilai publik. Apa yang diinginkan untuk mencapai nilai-nilai publik adalah yaitu mampu mengambil pilihan yang tepat dan benar ketika terjadi konflik kepentingan antara kepentingan publik dengan kepentingan sektor, kelompok, dan pribadi. 2. Memiliki pemahaman dan kesadaran untuk menghindari dan mencegah keterlibatan PNS dalam politik praktis. 3. Memperlakukan warga secara sama dan adil dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. 4. Menunjukkan sikap dan perilaku yang konsisten dan dapat diandalkan sebagai penyelenggara pemerintahan. Jadi, aspek-aspek akuntabilitas merupakan sudut pandang akuntabilitas yang kita bagi dalam 5 bagian, yaitu akuntabilitas adalah sebuah hubungan. 2. Berorientasi pada hasil. 3. Memperbaiki kinerja. 4. Membutuhkan konsekuensi. 5. Membutuhkan laporan. Semua aspek-aspek akuntabilitas ini menciptakan seorang PNS atau institusi yang sesuai dengan harapan dalam akuntabilitas publik. Fungsi utama akuntabilitas publik pertama yaitu peran demokratis untuk menyediakan kontrol demokratis. Kedua, peran konstitusional untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan. 3. Peran belajar untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Jenis-jenis akuntabilitas publik yaitu akuntabilitas vertikal dan akuntabilitas horizontal.
Akuntabilitas vertikal adalah pertanggungjawaban kepada otoritas yang lebih tinggi. Contoh seorang bawahan kepada atasannya, dan juga seperti OPD kepada pemerintah kabupaten. Hal tersebut merupakan akuntabilitas vertikal. Sedangkan akuntabilitas horizontal adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. Contohnya seperti penyelenggaraan pemilu yang transparan, bersih, dan dipercaya, sehingga hasil dari pemilu akan disampaikan kepada masyarakat luas. Selanjutnya, kita masuk kepada tingkat akuntabilitas, di mana posisi akuntabilitas seperti piramida. Pertama, akuntabilitas personal. Kedua, akuntabilitas individu. Ketiga, akuntabilitas kelompok. Keempat, akuntabilitas organisasi. Dan juga akuntabilitas stakeholder. Dimensi akuntabilitas, di sini kita bisa melihat akuntabilitas kejujuran dan 2. Akuntabilitas proses. 3. Akuntabilitas program. 4. Akuntabilitas kebijakan. Mekanisme akuntabilitas birokrasi di Indonesia. Pertama, perencanaan strategis atau RPJP, rencana pembangunan jangka panjang. RPJM, rencana pembangunan jangka menengah. RKP, rencana kerja pemerintah. Renstra, rencana strategi. SKP, sasaran kerja pegawai. Poin kedua adalah kontrak kinerja, dan ketiga laporan kinerja atau LAKIP, yang dimana LAKIP adalah laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Bagaimana cara menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel? Yaitu seorang PNS harus memiliki poin kepemimpinan, transparansi, keseimbangan, integritas, tanggung jawab, kejelasan, keadilan, kepercayaan, dan konsisten. 9 nilai ini akan menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel, yang sesuai dengan harapan negara kepada ASN. Salah satu contoh menciptakan lingkungan kerja yang akuntabel adalah dengan diberikan tanggung jawab atau responsibilitas personal, dengan mengikuti arahan pimpinan kepala bidang unit kerja untuk ikut dalam bagian kegiatan bidang sebagai Dirjen Lagu Indonesia Raya, yang dilakukan dengan penuh tanggung jawab. Kepala dinas sedang memimpin rapat untuk membahas program kerja yang masih harus dikerjakan, sehingga seluruh ASN dapat melaksanakannya dengan baik. Kejelasan arahan pimpinan untuk menyampaikan sasaran kerja setiap bidang atau unit kerja, serta informasi akan memberikan arah penjelasan untuk menciptakan lingkungan yang akuntabel. 5 langkah dalam framework akuntabilitas. Pertama, tentukan tujuan dan tanggung jawab. Kedua, rencanakan apa yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Ketiga, lakukan implementasi, monitoring kemajuan. Keempat, berikan laporan secara lengkap. Dan kelima, berikan evaluasi dan masukan perbaikan. Baik, akuntabilitas dalam organisasi. Pertama, transparansi dan akses informasi, praktek kecurangan atau fraud dan perilaku korup, penggunaan sumber daya milik negara, penyimpanan dan penggunaan data dan informasi pemerintah, dan konflik kepentingan. Transparansi dan akses informasi sudah dilindungi melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, yang dimana sudah diklasifikasikan
informasi publik pertama terbuka, yaitu diumumkan secara berkala, diumumkan secara merta, tersedia setiap saat, dan berdasarkan permintaan. Dan yang kedua, dikecualikan rahasia negara, rahasia pribadi, dan rahasia bisnis. Informasi publik. Informasi publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan badan publik lainnya. Informasi publik terbagi dua, yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan. Kedua, informasi yang dikecualikan, seperti yang tadi saya sebutkan. Baik, dalam prinsip keterbukaan informasi, ada maksimum access limited exception atau MALE. 2. Permintaan tidak perlu disertai alasan. 3. Mekanisme yang sederhana, murah, dan cepat. 4. Informasi harus utuh dan benar. 5. Informasi proaktif. 6. Perlindungan pejabat yang beritikat baik. Fraud dan perilaku korup merupakan penyalahgunaan kewenangan, akan berdampak pada praktik kecurangan atau fraud yang diartikan sebagai sekumpulan tindakan yang tidak diizinkan dan melanggar hukum yang ditandai dengan adanya unsur kecurangan yang disengaja. Penggunaan sumber daya milik negara haruslah memiliki sikap PNS yang memastikan bahwa penggunaannya diatur sesuai dengan prosedur yang berlaku. 2. Penggunaannya dilakukan secara bertanggung jawab dan efisien. 3. Pemeliharaan fasilitas secara benar dan bertanggung jawab. Penyimpanan dan penggunaan data dan informasi milik pemerintah adalah bagaimana pemerintah atau aparatur dapat menjelaskan semua aktivitasnya dengan memberikan data dan informasi yang akurat terhadap apa yang telah mereka laksanakan, sedang laksanakan, dan akan dilaksanakan. Semua harus memegang teguh prinsip relevant information, reliable information, understandable information, comparable information. Seorang PNS akuntabel adalah PNS yang mampu mengambil pilihan yang tepat ketika terjadi konflik kepentingan, tidak terlibat dalam politik praktis, melayani warga dengan secara adil dan konsisten dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Perilaku berkaitan dengan transparansi dan akses informasi. PNS tidak mengungkapkan informasi resmi atau dokumen yang diperoleh selain seperti yang dipersyaratkan oleh hukum atau otorisasi yang diberikan oleh institusi. PNS tidak menyalahgunakan informasi resmi untuk keuntungan pribadi atau komersial untuk diri mereka sendiri atau yang lain. PNS mematuhi persyaratan legislatif, kebijakan setiap instansi, dan semua arahan sah lainnya mengenai komunikasi dengan pimpinannya di tingkat kementerian, lembaga, daerah, dan atau menteri, kepala lembaga, kepala daerah, staf menteri, anggota media, dan masyarakat pada umumnya. Untuk menghindari perilaku curang dan koruptif, pertama, seorang PNS tidak terlibat dalam penipuan atau korupsi. Kedua, PNS dilarang berbuat curang dalam menggunakan posisi dan kewenangan mereka untuk keuntungan pribadinya. Ketiga, PNS melaporkan setiap pelanggaran kode etik. Keempat, PNS dilarang untuk melakukan penipuan yang menyebabkan kerugian keuangan aktual atau potensial untuk setiap orang atau institusinya. PNS melaporkan setiap perilaku curang atau korup. PNS memahami dan menerapkan kerangka akuntabilitas yang berlaku di sektor publik. Perilaku terhadap penggunaan sumber daya milik negara adalah bagaimana seorang PNS bisa menggunakan sumber daya milik negara yang sesuai. Pertama, PNS bertanggung jawab untuk pengeluaran yang resmi. Kedua,
PNS menggunakan sumber daya yang didanai publik secara teliti dan efisien. 3. PNS hanya menggunakan pengeluaran yang berhubungan dengan pekerjaan. 4. PNS tidak menggunakan waktu kantor atau sumber daya untuk pekerjaan partai politik atau keuntungan pribadi atau keuangan. 5. PNS mematuhi kebijakan dan pedoman dalam penggunaan setiap instansi, komputasi, dan komunikasi fasilitas dan menggunakan sumber daya tersebut secara bertanggung jawab. 6. PNS berhati-hati untuk memastikan bahwa setiap perjalanan dinas yang dilakukan untuk tujuan resmi dan benar-benar diperlukan. 7. PNS menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efisien, dan efektif. 8. PNS bertindak dan mengambil keputusan secara transparan. 9. PNS menjamin penyimpanan informasi yang bersifat rahasia. 10. PNS mematuhi perencanaan yang telah ditetapkan. 11. PNS diperbolehkan berbagi informasi untuk mendorong efisiensi dan kreativitas. 12. PNS menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. 13. PNS memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. 14. PNS tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau orang lain. 15. PNS harus dapat memastikan kepentingan pribadi atau keuangan tidak bertentangan dengan kemampuan mereka untuk melakukan tugas-tugas resmi mereka dengan tidak berhenti. 16. Jika konflik kepentingan yang timbul antara kinerja tugas publik dan kepentingan pribadi atau personal, maka PNS dapat memilih untuk kepentingan umum. 17. PNS memahami bahwa konflik kepentingan sebenarnya dianggap ada atau berpotensi ada di masa depan. 18. Jika konflik muncul, PNS dapat melaporkan kepada pimpinan secara tertulis untuk mendapatkan bimbingan mengenai cara terbaik dalam mengelola situasi secara tepat. 19. PNS dapat menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam menjalankan tugasnya. Di sini, dalam mengambil keputusan yang akuntabel, harus mampu mengutamakan dulu kepentingan umum, yaitu dengan cara memastikan tindakan dan keputusan yang berimbang dan tidak bias. Kedua, bertindak adil dan mematuhi prinsip-prinsip proses. 3. Akuntabel dan transparan. Keempat, melakukan pekerjaan secara penuh, efektif, dan efisien. Kelima, berperilaku sesuai dengan standar sektor publik, kode sektor publik, etika sesuai dengan organisasi. 5. Mendeklarasikan secara terbuka bila terjadi adanya potensi konflik. 3. Demikianlah pemaparan materi akuntabilitas. Bila ada kesalahan kata ataupun dalam pengucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih.